Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi kami tentang etika pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Kemarin kami melaksanakan wawancara di kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai. Kebetulan kami mengajukan 9 pertanyaan dan 9 pertanyaan itu dibagi dalam 3 bidang. Yang pertama itu bidang standarisasi dan perlindungan konsumen, yang kedua bidang perindustrian, yang ketiga bidang pembinaan usaha dan distribusi perdagangan. Waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri 1 untuk memaparkan materinya. Etika merupakan filsafat tentang nilai, kesusilaan, tentang baik dan buruk. Selain itu, etika mempelajari nilai-nilai juga merupakan pengetahuan tentang nilai-nilai itu sendiri. Ada juga yang menyebutkan bahwa etika adalah bagian dari filsafat yang mengajarkan keseluruhan budi atau baik dan buruk. Konsep etika sebagai bidang kajian filsafat, khususnya filsafat moral, etika sudah sangat lama menjadi wacana intelektual para filsuf. Yang kedua, etika pendidikan berdasarkan pada sebuah kajian nyata bahwa manusia harus melakukan sesuatu dalam tindakan yang beretika, termaksud di dalamnya proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan. Ada kesenjangan yang terjadi sekarang bahwa antara penanaman nilai-nilai yang baik dan benar di sekolah pada proses pendidikan, namun di masyarakat sebagai lapangan pendidikan, tempat mempraktikkan pendidikan, tidak memberikan nilai-nilai etika yang benar sebagai dasar yang mendidik. Pertanyaan wawancara kami. Yang pertama, bagaimana pihak Dinas Perdagangan terkait dengan pandangan pihak Dinas Perdagangan terkait dengan masalah lokal. Yang kedua, masalah apa saja yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat terkait dengan usahanya. Yang ketiga, strategi apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Yang keempat, kira-kira solusi apa saja yang bisa ditawarkan atau diberikan oleh pihak pemerintah untuk mengatasi masalah di Kabupaten Manggarai yang berhubungan dengan usaha ekonomi masyarakat lokal. Yang kelima, apa saja program yang sedang dijalankan oleh Dinas Perdagangan saat ini terkait dengan ekonomi masyarakat lokal. Yang keenam, bagaimana Dinas Perdagangan memastikan bahwa program pemberdayaan ekonomi ini menjangkau seluruh masyarakat secara adil. Yang ketujuh, apakah ada kebijakan dari dinas untuk menjangkau kelompok yang rentan seperti masyarakat penghasilan rendah atau pelaku usaha kecil. Yang kedelapan, bagaimana Dinas Perdagangan memastikan bahwa program pemberdayaan ekonomi ini menjangkau seluruh masyarakat secara adil. Pandangan Dinas Perdagangan terkait dengan ekonomi masyarakat lokal. Menurut bidang standarisasi dan perlindungan konsumen, masyarakat lokal Kabupaten Manggarai terkenal dengan sistem adat yang kompleks yang dikenal dengan sebutan baku atau ACKE. Setiap baku atau ACKE mempunyai tanah yang dijaga secara turun-temurun. Masyarakat Manggarai mempunyai tanah yang merupakan sebagai salah satu sumber kehidupan. Jika mayoritas pekerjaan utama adalah petani. Beberapa komoditas unggulan hasil pertanian di Kabupaten Manggarai antara lain padi, jagung, kopi, dan sayur-sayuran. Menurut bidang perindustrian kehidupan sosial masyarakat Manggarai yang sangat dominan sehingga mempengaruhi meningkatnya kebutuhan ekonomi dengan kebutuhan hari-harinya. Menurut bidang pembinaan usaha distribusi perdagangan masyarakat Manggarai pada umumnya bertempuh pada sektor pertanian, hutan dan perikanan. Tetapi sebagian besar masyarakat Manggarai lebih gerak di bidang pertanian.
Masalah yang sering terjadi terkait dengan usaha masyarakat. Yang pertama, menurut pandangan bidang standarisasi dan perlindungan konsumen. Yang pertama itu akses terhadap pajak untuk produk atau barang lokal terbatas. Salah satu penyebabnya adalah topografi Kabupaten Manggarai dan sistem distribusi barang yang terbatas. Yang kedua, kurangnya modal, mengingat sebagai besar masyarakat Manggarai berpendapatan rendah dan menengah ke bawah. Yang ketiga, kapasitas SDM yang terbatas, dipengaruhi akses terhadap pendidikan yang terbatas dan pemanfaatan terhadap teknologi yang kurang. Yang keempat, berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah tidak berkelanjutan, seperti pendampingan yang dibatasi oleh anggaran yang tidak memadai. Perjudian. Yang keempat, mental instan masyarakat. Menurut bidang pembinaan usaha dan distribusi perdagangan, masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat Manggarai adalah kemiskinan. Dan faktor kemiskinan ini terjadi dikarenakan yang pertama pendidikan, yang kedua kreativitas, yang ketiga gengsi. Lalu, strategi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam mengatasi masalah. Yang pertama, menurut bidang standarisasi dan perlindungan konsumen. Pertama, perbaikan infrastruktur seperti pasar, akses jalan desa ke kota, dan lain-lain. Yang kedua, mendorong kemudahan terhadap akses permodalan bagi umum atau 1 km yang bergerak di ladang produk lokal, contohnya KUR. Lalu ketiga, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan-pelatihan seperti manajemen wirausaha, pelatihan teknis, pengelolaan bisnis, dan sebagainya berikut. Yang keempat, perlu adanya diversifikasi dalam perekonomian lokal, misalnya menyatukan budaya Manggarai dengan perekonomian masyarakat Manggarai. Yang kedua, menurut bidang perindustrian. Yang pertama yang dilakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Yang kedua, peningkatan SDM masyarakat. Yang ketiga, perluasan kesempatan kerja. Ketiga, menurut bidang pembinaan usaha dan distribusi perdagangan, strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai untuk mengatasi masalah tersebut berupa yang pertama, bantuan langsung tunai, yang kedua, pasar murah, yang ketiga, bantuan berupa sarana perdagangan dan kelompok pertanian. Hubungan dengan usaha masyarakat lokal. Yang pertama itu menurut bidang standarisasi dan perlindungan konsumen. Yang pertama, peningkatan kapasitas SDM. Akses terhadap pendidikan dipermudahkan yang diwajibkan masyarakat usul kerja supaya mempunyai keterampilan tertentu. Yang kedua, perbaikan infrastruktur seperti pasar, jalan, jembatan, dan sistem transportasi logistik. Yang kedua, menurut bidang perindustrian dan solusi yang ditawarkan. Yang pertama, peningkatan atau perdagangan kesanggupan kerja bagi masyarakat produktif kerja. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat sesuai potensi yang diterima. Menurut bidang pembinaan usaha dan industri perdagangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu dengan cara melalui banyak pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat. Yang ketiga, program yang sedang dijalankan oleh Dinas Perdagangan saat ini. Yang pertama, menurut bidang standarisasi dan perlindungan konsumen, program Dinas Perdagangan dan Perindustrian, khususnya bidang standarisasi dan perlindungan konsumen terkait ekonomi masyarakat lokal. Yang pertama, pemantapan harga dan ketersediaan barang kebutuhan dan pokok barang penting di Kabupaten Manggarai. Yang kedua, melaksanakan operasi pasar murah untuk mengatasi gejolak harga barang dan pokok. Yang ketiga, pelaksanaan metrologi kesal atau tera dan tera ulang timbangan untuk menjaga perekonomian yang sehat dan tidak merugikan. Yang kedua, menurut bidang perindustrian, pemberdayaan kelompok instrumen kecil menerjat atau 1 KM dalam bentuk fasilitas penghargaan SDM, pengrajin, fasilitas musik atau peralatan produksi, bahan baku dan sarana atau prasarana produksi. Yang pertama, menurut bidang pembinaan usaha dan industri, pembinaan terhadap kelompok UMKM baik yang hortikultural atau pertanian dan juga UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Yang ketiga, Dinas Perdagangan memastikan bahwa program pemberdayaan ekonomi ini menjangkau seluruh masyarakat secara adil. Yang pertama itu menurut bidang standarisasi dan perlindungan konsumen. Pada awal tahun, Dinas membuka KAK atau Kerangka Aturan Kerja
kerja yang menghasilkan sandaran penerimaan program setelah melalui proses pemetaan dan koordinasi lintas sporal. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan program. Yang ketiga, memprioritaskan program untuk kelompok rentan. Kemudian 4, evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program. DIRES mempunyai target atau capaian indikator yang dievaluasi per tribulan. Kemudian menurut bidang perindustrian, melaksanakan penataan dan survei teknis kelompok IKM. Yang pertama itu menurut bidang pembinaan usaha dan distribusi perdagangan, yaitu Dinas Perdagangan melakukan monitoring melalui evaluasi. Kebijakan dari dinas untuk menjangkau kelompok yang rentan seperti masyarakat penghasilan rendah atau pelaku usaha kecil. Menurut bidang standarisasi dan perlindungan konsumen, salah satu standar pelayanan publik atau memprioritaskan kelompok rentan seperti perempuan, masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku usaha kecil, dan disabilitas. Hampir sebagian besar program Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyasar kelompok rentan sebagai sasaran program. Oleh sebab itu, kelompok rentan selalu menjadi prioritas dalam pemetaan, perencanaan, petata, dan pelaksanaan program. Menurut bidang perindustrian, ada dari bentuk survei tuntas hingga kelompok yang dijangkau benar dan tepat sasaran. Yang pertama itu, menurut bidang pembinaan usaha dan distribusi perdagangan, tidak ada kebijakan khusus dari dinas. Dinas Perdagangan memastikan bahwa program pemberdayaan ekonomi ini menjangkau seluruh masyarakat secara adil. Yang pertama, menurut bidang standarisasi dan perlindungan konsumen. Pertama itu, menyusun dan menjalankan SOP pelayanan publik. Yang kedua, memfasilitasi bantuan peralatan dan akses model pemberdayaan ekonomi dan ekonomi kelompok rentan. Yang ketiga, mempersiapkan SDM kelompok rentan dengan berbagai keterampilan bukan dunia kerja melalui pelatihan, monitoring dan evaluasi inklusif terhadap perkembangan perekonomian kelompok rentan. Yang kedua itu menurut bidang perindustrian, pelaksanaan penataan survei teknis terhadap kelompok IKM. Yang pertama itu menurut bidang pembinaan usaha dan distribusi perdagangan, yaitu Dinas Perdagangan melakukan monitoring dan evaluasi. Tujuannya adalah yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pemerintah peduli terhadap masyarakat sekitar, terlebih khusus terkait dengan ekonomi masyarakat. Kedua, untuk mengetahui apakah kebijakan pemerintah mencapai ke seluruh masyarakat yang berada di daerah pelosok. Yang ketiga, untuk memfasilitasi adanya validasi dari pihak pemerintah terkait dengan usaha atau kerajinan masyarakat. Yang keempat itu untuk mengetahui bahwa adanya usaha atau kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Kesimpulannya, etika pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal adalah prinsip-prinsip yang mendasari upaya meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat lokal. Bertujuan untuk menciptakan keseimbangan perekonomian, meningkatkan produktivitas, dan membuka lapangan kerja. Bidang perdagangan dan perindustrian masing-masing sudah menjelaskan dan memiliki etika dalam menerapkan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dari setiap bidang masing-masing. Bidang standarisasi dan perlindungan konsumen, bidang perindustrian, dan bidang pembinaan usaha dan distribusi perdagangan. Dalam bidang perdagangan dan perindustrian menggabungkan moralitas dan nilai budaya, serta memperhitung keterbatasan ekonomi dan menyatukan ekonomi dan etika sebagai teori tindakan manusia yang lengkap. Baik teman-teman, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Sekarang kami buka sesi diskusi. Satu sesi kami memberikan 3 pertanyaan, dan sesi kedua 2 pertanyaan. Kepada teman-teman kami persilakan. Berapa pertanyaan? 5. Iya, bisa. Ada sesi dari itu. Tidak usah sisi pertama itu 5. Nah, kita selesai harus jam 9 waktu. Sebelum bisa pulang. Kayak sisi keduanya ya, Pak.